الحمد لله رب العالمين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin ahibaillah, sedang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada khatib khususnya dan seluruh jamaah masjid yang mulia Masjid Istiqlal Badungnya untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqomah, senantiasa kita taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya, senantiasa istiqomah, banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita mengkufurinya, termasuk nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hari ini, sehingga Allah berikan kita kesibukan yang tiada henti sampai detik ini. Dan setelah ini mungkin kita juga akan masih mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kesibukan itu melalaikan kita untuk menyibukkan diri dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk pendekatan kita agar senantiasa kita terkoneksi dengan yang menciptakan kita dalam pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Istiqlal ini. Dengan senantiasa istiqomah, banyak mengingatnya tanpa pernah kita untuk melalaikannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Setiap manusia, setiap orang pasti menginginkan satu keuntungan dalam kehidupan ini, dan setiap manusia pasti berusaha untuk menghindari yang namanya kerugian dalam kehidupan ini. Apa itu keuntungan dan apa itu kerugian? Sebagian besar masyarakat mengatakan keuntungan itu jika deposit atau simpanan uang di banknya itu bertambah. Keuntungan itu jika dia menganggap pangkatnya selalu naik. Keuntungan itu dia menganggap jika jabatannya selalu terus meningkat. Sawah ladangnya mungkin semakin lebar, mungkin perusahaannya di mana-mana. Itu sebagian orang mengatakan keuntungan dilihat hanya dari sisi duniawi, hanya dari sisi materi saja. Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan bersumpah dalam Quran surah Al-Asr, wal 'asr, wanya adalah wawu qasam. Allah sendiri bersumpah dengan namanya, demi waktu, demi masa ini. Innal insana lafi khusrin, kata Allah. Sungguh benar-benar, jadi lamnya lam taukid, inanya juga non taukid itu. Jadi sungguh-sungguh benar-benar manusia
dalam keadaan rugi, siapapun dia. Sebagai seorang ayah dia bisa saja rugi, sebagai seorang direktur bisa saja rugi, yang punya perusahaan bisa saja rugi, dan sebagainya. Innal insana lafi khusrin. Dan ini sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang rugi? Punya pangkat tapi rugi, jabatannya sebagai direktur tapi rugi, punya kendaraan banyak tapi rugi, punya jabatan tapi kita disebut orang-orang yang rugi. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi ayat ini belum titik, hadirin rahimakumullah, belum titik. Di sana ada huruf istisna, ada pengecualian ternyata. Illal ladzina amanu. Ternyata orang-orang yang tidak rugi, ada istisna di sana adalah illal ladzina amanu. Orang yang tidak rugi satu di antaranya adalah orang yang ada iman dalam hatinya, orang yang ada iman dalam kehidupannya. Sehingga beruntunglah ketika dia menjadi seorang ayah yang beriman. Pasti dia akan mendidik putra-putrinya dalam keadaan iman. Maka beruntunglah ketika dia seorang pedagang ini adalah pedagang yang beriman. Yakin dia akan berdagang dengan jujur, tidak akan menipu pembelinya, tidak akan mencampur antara hak wal batil, karena sudah jelas yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, dia akan memisahkan itu. Alangkah beruntungnya ketika jabatan itu dimiliki, iman itu dimiliki orang-orang yang pejabat. Artinya apa? Ketika dia menjabat, dia tidak akan sewenang-wenang, dia tidak akan menguntungkan pihak tertentu, partai tertentu, atau mengeruk kekayaan tertentu hanya untuk keluarganya atau kroni-kroninya atau partainya dan sebagainya. Tidak mau, karena ada iman dalam dirinya. Kenapa orang mau masih melakukan tindakan yang haram, masih mau melakukan suap, masih melakukan penipuan, masih melakukan segala macam cara? Barangkali tidak dibawa imannya ketika dia bekerja tersebut. Maka alangkah beruntungnya ketika orang ini punya iman. Dia akan berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika jauh daripada iman, kita bisa saksikan tidak sedikit pejabat yang dia tidak beriman, akhirnya dia menggunakan kekuasaannya untuk mengurus keuntungan keluarganya sendiri, partainya sendiri dan sebagainya, karena jauh daripada iman. Jadi pertama tadi yang tidak rugi kata Allah adalah orang-orang yang hidupnya ada iman dalam hatinya, ada iman dalam hidupnya, sehingga kita bisa mengatakan orang ini beriman. Kenapa? Tidak pernah ketinggalan sholat. Orang ini selalu beriman. Kenapa? Tidak pernah sholat kecuali tepat waktu. Tidak pernah sholat kecuali dia berjamaah di masjid. Orang ini imannya bagus. Kenapa? Dia peduli kepada sama muslim, baik muslim yang hidup mungkin di lingkungan sekitar atau muslim yang hidup dimanapun saja, termasuk mungkin saudara kita di Palestina. Karena ada orang yang beranggapan negara kita saja sudah susah, ngapain kita bikin negara lain? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man lahya yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dan urusan kaum muslimin ini bukan hanya di wilayah terbagi ini saja, tapi dimanapun ketika dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, mereka lah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Jadi tidak bisa dia mengatakan, meskipun saya tidak membantu saudara saya di Palestina, saya iman saya kuat. Tidak bisa, ini perkataan sesat. Meskipun saya tidak pernah sholat ke masjid umpamanya, tapi iman saya kuat, tidak bisa. Justru iman itu nanti dibuktikan dengan ayat selanjutnya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi nggak cukup dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tapi rukun-rukun yang lain tidak dikerjakan.
Dia setelah bersyahadat ada rukun-rukun lain dalam rukun Islam itu yang tetap harus ditindaklanjuti, di follow up, dikerjakan. Jadi setelah alladzina amanu ilal ladzina amanu wa amilus sholih, dibuktikan dengan amal soleh. Iman bapak ini bagus banget. Kenapa? Dia peduli dengan yatim piatu. Iman bapak ini bagus. Kenapa? Dia senantiasa dermawan. Iman orang ini bagus. Kenapa? Senantiasa sholat berjamaah di masjid, senantiasa bangun malam, senantiasa tadabbur Quran. Jadi dibuktikan. Kata-kata amanu tadi wa amilus sholihat dibuktikan dengan amal soleh. Dan pada hari ini kita buktikan kita ini hamba Allah yang Allah karuniakan sampai bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menyembah Allah, diberikan karunia rezeki yang sampai sekarang sehingga properti, kendaraan, rumah, sawah ladang sudah kita miliki barangkali. Tapi jangan lupa setelah kau mendapatkan itu, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, jangan engkau kufur, bersyukurlah kepadaku, jangan engkau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan iman dan amal soleh? Ternyata belum. Kemudian ditambah wa tawasau bil haq, senantiasa terus menasihati dalam hak, kebenaran. Artinya nasihat bukan hanya dari seorang ulama, dari seorang ustaz, tidak. Sebagai kita kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin dan rumah tangga bertanggung jawab mau dibawa kemana rumah tangganya itu. Bukankah Allah mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika anak kita setiap hari meninggalkan kewajiban agama, tidak melaksanakan sholat, apakah kita biarkan sebagai orang tua kita turut menanggung dosa? Berarti ketika anak kita setiap hari hanya mungkin bermain game saja, tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan sekolahnya, apakah kita biarkan sebagai orang tua? Tentunya tidak. Harus kita ingatkan. Wa tawasau bil haq, mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian ayat itu diakhiri dengan wa tawasau bis sabr, artinya terus menasihati dalam kesabaran. Artinya nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya apa? Benar juga harus karena sabar, sabar juga harus karena benar. Kalau sabar bukan karena kebenaran, buat apa? Jadi ketika kita ingin disebut oleh Allah menjadi orang-orang yang tidak merugi, pertama adalah hidupnya ada iman, dalam hidupnya ada iman dalam hatinya. Ketika kita iman sudah hidup, ketika zaman susah, insya Allah iman kita tidak goyah. Kenapa? Karena imannya hidup. Ketika iman kita hidup, kita tinggal di satu masyarakat yang majemuk, di situ masyarakat banyak berbuat maksiat, insya Allah dia tetap istiqomah untuk mempertahankan imannya. Dan disitulah Allah ingin bukti daripada iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jika kita tidak ingin rugi di hadapan Allah adalah ada iman dalam diri kita, ada iman dalam kehidupan kita. Kedua adalah dibuktikan dengan amal soleh. Yang ketiga adalah dibuktikan terus tanpa pernah kita bosan untuk menasihati diri kita. Karena yakin siapapun di antara kita pasti ada kekurangan, ada khilafan. Beruntunglah ketika kita punya sahabat, ketika kita khilaf, kita diingatkan dengan kekurangan itu, kita diingatkan dengan kesalahan kita. Karena kita yakin setiap kita ini punya fitrah kebaikan. Seorang penjahat sekalipun, dia ingin ketika dia punya keturunan, punya anak, anaknya soleh, anaknya solihah, ingin ketika dia masuk alam barzah, anaknya mendoakan. Karena doa seorang anak itu mustajabah, sehingga melebarkan kuburan orang tuanya Allah bukakan seluas mata memandang, Allah berikan wewangian dari surga, tampakkan putih amalnya itu. Kenapa? Doa-doa anak soleh tersebut, doa-doa anak yang soleh tersebut. Oleh karena itu, terus-teruslah kita jangan pernah berhenti berdoa. Kita punya anak jauh mungkin bekerja di luar negeri, kita punya anak mungkin jauh mungkin sekolah di pesantren, kita hanya berdoa kepada Allah.
Ketika kita banyak merengek kepada Allah, bukankah Allah lebih senang ketika melihat hambanya itu dia menangis, merengek-rengek, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda ketika kita merengek-rengek di hadapan manusia, kehinaanlah yang kita alami, yang kita dapatkan. Tapi semakin kita merengek, kita menangis, kita meminta kepada Allah, apalagi kita gelar sajadah di pertengahan malam itu, Allah sangat menyukai itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa seorang yang berdoa kepadaku ketika dia bermunajat kepadaku. Jadi yang pertama tadi adalah iman, yang kedua amal sholat, yang ketiga kita menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم درجات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة وفي ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.